Rangers, balik lagi di YouTube channel SM dan kali ini di Kopdar bareng sama Ziko. Halo Mas. Siapa sih yang belum kenal Garasi Drift? Banyak yang belum kenal Mas. Okay. Garasi Drift, gue ngikutin Garasi Drift tuh kurang lebih dari sekitar 4 tahun yang lalu ya. Ya, kita udah 4 tahun berjalan Mas. Yeah, and you guys are amazing. Thank you so much. 3 bersaudara, yang aktif kan lebih banyak lo sama Dipo ya? Benar. Gue sama Dipo emang berdua doang di Garasi Drift. Oke. Jadi kakak lo yang pertama? Kakak gue yang pertama dia ikutan driftingnya doang tapi nggak di Garasi Drift. Oh, I see. Gitu. Jadi lebih banyak duet berdua sama Dipo nih. Benar. Oke. Ziko, sebenarnya lo suka otomotif tuh sejak kapan kok? Sebenarnya sejak gue kecil, sejak gue SD, sekitar kelas 5 SD lah gue suka otomotif semenjak kakak gue main mobil. Oke. Jadi kakak gue duluan yang main mobil tuh. Yang pertama? Yang pertama. Okay. Awalnya main Evo. Habis main Evo, main drifting juga pakai Silvia. Itu ya namanya juga bocah gampang ini kan, gampang gitu terpengaruh. ya? Jadi suka. Belum gue suka mobil, gue suka pesawat dulu. Oh. Cuman gara-gara abangnya pada main mobil semua ya, mau nggak mau suka mobil juga. Oke. Tapi di 5 SD itu lo belum nyetir mobil kan? Belum, kelas 6 SD nyetir mobil. Nyetir mobilnya kelas 2 SD? Udah keluar ke jalanan? Di track waktu Oh, itu. di track. Yeah. Justru malah pertama kali seorang Ziko nyetir mobil tuh di track? Di track. Oh, Yeah. oke. Di lapangan kosong gitulah. Itu legal nggak? Ya enggak lah. Oh, enggak legal. By the way, lo sendiri kan punya konten YouTube Garasi Drift yang orang udah banyak kenal, subscribernya udah lebih dari 1 juta. Yeah. Dan yang amazing, setiap video dari Garasi Drift itu viewersnya selalu tinggi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Lo sendiri kalau lagi nonton YouTube channel otomotif, siapa yang lo tonton? Pertama, gue sebenarnya kebanyakan nonton channel otomotif tuh channel luar Mas. Oh, oke. Biasanya tuh gue nonton, ada nama channel YouTube-nya Carwow, ada juga TJ Han, dia modifikator di Amerika, Adam LZ, sama YouTuber drifter di luar sih. Kalau di Indonesia ya normalnya aja Mas, Fitra Eri dan kawan-kawannya pasti nonton juga. Aja Mas, suka ditonton ya, Mas Suka Fitra, nonton. Om Mobi, Ridwan. Iya, Oke. pasti. Pertama kali lu nyetir kelas 6 SD, itu bokap lu tau nggak? Tahu, Oh, tahu, bokap gue tahu. Gue waktu pertama kali nyetir itu emang bandel. Di parkiran rumah, cuman mundurin mobil doang. Bokap tahu, tahun berikutnya SMP kelas 1 kasih coba drifting beneran. Oh, oke. Jadi emang udah disediain dari awal. Lu jangan bandel bawa mobil deh, tapi drifting aja nih. Jadi satu SMP itu lu udah fokus ngedrifting, udah dibeliin mobil drift sendiri? Mobil kakak gue sih. Ah. Jadi kakak gue beli mobil baru, gue dapet mobil bekas. Selalu begitu ya? Sebenarnya kok ya, what is your dream car? What is my dream car? For daily dulu deh, buat harian dulu. Buat harian ya, kalau buat harian gue pengen banget BMW yang wagon Mas. Oke. E31 ya? Apa E21 sih? Oke. G21. G21. G21 yang seri 3 tapi yang wagonnya. Oke. Itu kenapa gue pengen itu karena gue mikirnya cuma satu Mas. Kan wagon bagasinya gede. Ya. Gue buat belanja IKEA muat banyak. Oh, Iya. kan bisa pakai itu delivery. Ya, tapi vibes-nya beda lah kalau Beda. kita bawa sendiri tuh ngerakit sendiri kalau barang IKEA. Kalau buat mobil ngedrift, what is your dream car? What is my dream car? Actually, ya mobil gue sekarang. Ah, Itu udah emang mobil yang gue pakein kan Silvia Mas. ya, Silvia itu ya di Jepang, di Amerika emang udah paling topnya buat drifting. drifting betul. Sering juara tuh Silvia mulu. Kalau seandainya hari ini lo nggak bikin konten otomotif, lo bikin konten apa? Gua hobi gue selain otomotif sebenarnya ada hobi lain Mas. Oh, oke. Bisnis. Bisnis. Jadi paling ngebahas tentang bisnis gua. Banyak sih, gua kan ada channel pribadi juga. Ya. Nah, di yang situ gua nggak otomotif channel doang. pribadi yang baru 4 video udah 100.000 subscriber itu kan. Insya Allah, luar biasa. Thank you. Iseng-iseng doang itu Mas. Jadi Tapi lu kalau lagi nyangka mood nggak? aja. Enggak. Nggak nyangka sama sekali. Nggak nyangka banget. Udah 2 tahun gua nggak upload. Sekalinya upload, Beli hotel 70 miliar. ya. Enggak itu. Harganya nggak segitu. Harganya karena diskon pandemi ya. Iya. Lo punya hobi nggak di luar otomotif? Hobi di luar otomotif ada. Ngapain kok? Tebak dulu deh Mas, kira-kira apa? Nggak nyangka sih orang biasanya. Iya, karena gue tadi sempat ngobrol sama lo, ternyata lo suka interior design. Terus suka apa lagi? Itu bukan hobi utama gue sih.
Oke. Gua itu selain otomotif, hobi gua naik gunung. Naik gunung. Naik gunung. Udah berapa gunung yang lo naikin? Ini gunung beneran kan? Gunung beneran. Bukan gunung yang aneh-aneh. Oke. Gunung beneran. Banyak lah di Indonesia ya, paling udah kurang lebih 4. Di Korea juga pernah. Oke. Dan gue suka karena beda aja gitu. Kalau di gunung vibes-nya bener-bener nggak kayak di perkotaan gini. Iya. Ini kita apa-apa main HP kan. Ibarat itu sebagai media gue buat ini refreshing mas. Kalau kita di gunung tuh bener-bener alam, menyatu dengan alam, kita nggak main HP, bener-bener kayak jadi sarana gue buat refreshing ke diri gue sendiri gitu. Yep. Jadi makanya gue suka banget naik gunung. Cuman karena lagi pandemi, jadi banyak gunung tutup, udah jarang banget sih sekarang. Jadi kalau seandainya hiking pun ya sampai nginep. Iya, 3 malam, 4 malam gitu biasanya. Tanpa sinyal. Jadi bener-bener lost kontak dari semua orang. Itu serunya. Nice. Kalau dari Mas Rizky nih sekarang lagi pengen project audio di mobil apa? Karena kemarin gue udah bikin beberapa project di mobil Jepang. Jadi kan sebelumnya ada mobil Harrier, ada mobil Fortuner, terus sekarang di mobil Innova. Kayak Greta turun gitu. Karena ngelihat mobilnya yang semakin banyak dipakai orang. Jadi sekarang gue lagi mulai kepikiran buat bikin project di mobil Eropa. Lo ada masukan nggak mobil apa? Oh paling ini mas, E36 kali. Ya mungkin ya. Yang klasik-klasik kayak gitu. Oke. Dan lu juga tadi sempat mention lagi ngebangun yang ER34 Skyline. ER34. Dan itu juga rencananya audionya mau di-upgrade kan? Ya, karena selama ini gue bawa mobil itu kayak AirPods. Gak ada audio. Oke. Jadi sangat bosen lah di mobil. Oke, insya Allah ya. Abis ini Siap. kita bikin Aman. project untuk mobil itu. Kita bikin konten di garasi drift. Siap. Seorang Ziko ya, pinginnya tuh dikenal sebagai apa sih kok? Gue gak pengen dikenal sebagai siapa-siapa juga mas sebenarnya. Lebih pengen sih sekarang sebenarnya jadi diri gue aja sendiri gitu loh. Gue pengen kehidupan yang normal aja. Gak mau dianggap sebagai artis, gak mau dianggap sebagai influencer ya. Ini gue pada umumnya gitu. Gue pada umumnya orang biasa, tapi ya alhamdulillah nggak sengaja terkenal aja gara-gara itu. Ya tapi kalau untuk goals kedepannya sih gue pengen jadi ini mas, dipandang sebagai drifter yang bisa ngebanggain nama Indonesia. Oke. Itu aja sih. Cool, man. Ya, insya Allah lah kesampaian lah, insya Thank you, Allah. mas. Kok kalau ngelihat support yang dikasih sama orang tua lo, mulai dari hobi lo, sampai karir lo, sampai garasi drift bentuknya seperti ini. Siap. Menurut lo ya tanpa orang tua lo bisa dapat pencapaian seperti hari ini sih? Nggak bakal bisa. Karena meskipun kalau gue ada konsepnya nih, ada semua hal yang ada di otak gue bisa gue terapin. Tapi kalau nggak ada dukungan dari orang tua, nggak ada support finansial dari orang tua ya mau bikin pakai uang siapa gitu loh. Jadi gue percaya banget yang sama adanya istilah privilege sih mas. Alhamdulillah banget ya gue terlahir di dunia yang gue punya orang tua yang berkecukupan, jadi apapun yang ada di otak gue bisa tuangin gitu. Support dari orang tua sih menurut gue itu nomor 1 lah. Dan di luar dari sisi secara finansialnya juga gue lihat ketika mereka mau sharing space, ini kan lo masih ada di area orang tua lo kan, dan mereka mau sharing space di mana lo bisa nerima tamu, nerima teman, mereka welcome itu. Iya, itu sih enak banget. Dan orang tua gue selalu support tentang hobi gue mas. Selagi hobi masih positif, ini kan hobi otomotif ya, lumayan mahal ya. Gue jadi orang tua kalau misalnya gue mikir gue punya anak gue hobi otomotif juga mikir-mikir kan. Support kayak ini kan modalnya gede. Ya alhamdulillah disupport, dan dengan disupport itu gue jadi bisa bikin garasi drift kan. Gue bisa jadi drifter pro di Indonesia. Kalau enggak ya hobi gue nggak bisa tersampaikan gitu tanpa dukungan orang tua. Dan gue rasa juga your parents tuh invest sesuatu yang terbaik buat lo. Jadi ketika dia kasih semua fasilitas ini, dimanfaatinnya luar biasa. Alhamdulillah mas. Ya, jadi pembelajaran juga buat gue sih. Kalau misalnya gue punya anak ya gue harus kayak bokap gue juga ya. Harus kayak bokap nyokap gue. Harus dukung anak gue lah. Ya dan di sisi lain juga alhamdulillahnya seorang Ziko, seorang Dipo bisa nge-appreciate apa yang orang tua kasih. Karena banyak loh di luar sana yang orang tuanya kasih support begitu luar biasa secara finansial, tapi ya quote and quote ya, banyak anak juga yang mungkin salah bergaul atau salah ngeliat kiblat kali. Bagi mereka fun in life tuh lebih ke party atau lebih ke hal-hal lainnya. Nah itu PR kita buat benerin generasi-generasi di bawah kita tuh mas, biar bisa manfaatin
peluang yang ada lah, jangan disia-siain guys. Yeah, that's amazing. Thank you. Kan kita kemarin udah ngobrol-ngobrol mas, ternyata Sunda Motor tuh dari orang tua lo ya, lo yang terusin. Gimana sih mas rasanya tuh, pengalamannya kayak gimana? Nerusin bisnis bokap. Nerusin bisnis bokap, oh ya sebelum ngomongin nerusin bisnis bokap, karena kita kemungkinan besar lo akan mengalami hal yang sama. Nah makanya gue nanya nih. Iya. Basic aja. Oke, jadi belajar dari yang udah duluan ya. Belajar dari pengalaman. Ya Masya Allah ketika orang tua punya satu bisnis yang bisa akhirnya jadi warisan untuk anak-anaknya, pasti kan jadi satu privilege buat kita untuk punya sesuatu yang udah tinggal kita jalanin. Tapi fakta di lapangannya adalah pasti nggak semulus dan nggak semudah teorinya. Karena nanti di lapangan yang kita temuin itu gimana sih di generasi kedua ini bisa ngembangin bisnis ini, terus juga generasi kedua ini bisa menyampaikan, berkomunikasi, memberikan ide-ide pengembangan bisnis itu yang bisa diterima sama generasi atas. Cuma kan dengan ada perkembangan zaman, model bisnis yang kemarin udah beda sama yang sekarang kan, jadi harus ada inovasi nggak sih? Betul, nah terkadang di proses itulah ketika kita ngasih pengertian ke orang tua tuh harus jadi PR yang ya gitu deh. Paham. 5 tahun dari sekarang, sore-sore gini, jam 4 sore, lo lagi ngapain kok? 5 tahun dari sekarang? Iya. Pengen ya? Gue lagi di LA, lagi di, nama tempatnya apa ya itu? Beverly Hills, di rumah sendiri, sambil ngeliat sunset. Woi. Lo berarti lo akan ninggalin Jakarta dong? Iya, gue pengen tinggal di sana mas. Cuman ya nggak selamanya tinggal di sana. Pengen punya tempat tinggal di luar Indonesia aja kan. Ada amin. Jadi nanti insya Allah lo lagi sore-sore, lagi sunsetan, lagi nyantai-nyantai, terus gue ketok rumah lo, Assalamualaikum. Gue numpang hidup ya. Ya, oke ya. Boleh. Nah kalau lu sendiri 5 tahun dari sekarang mau ngapain mas? Gue kayak sore jam 4 begini, gue mungkin kan masih duduk di kantor deh. Masih di kantor? Iya, lagi mikirin nih pengembangan bisnis apa lagi nih, nyari cuan gimana lagi nih. Itu realistisnya ya? Tadi yang kayak gue kayak nggak begitu realistis. That's a dream, kan nggak bisa aja. Oh mungkin gue lebih ke arah yang ya udah 5 tahun dari sekarang kayak gue bilang, gue gedor rumah lo, Assalamualaikum, bisnis gue tetap jalan, terus gue lagi nongkrong-nongkrong ngopi sama lo di LA. Bisa Kan? Bisa banget. Ya semoga apa yang kita mau 5 tahun ke depan terwujud ya mas. Ya amin, insya Allah yang penting kita terus sehat. Amin. Ya kan? Terus kita happy, kita bahagia, ya gitulah yang paling penting kan kok. Iya. Oke, itu dia tadi Rangers keseruan gua bareng sama Ziko di acara Kopdar ini. Sekali lagi thank you Ziko. Sama-sama mas. For inviting us seru-seruan bareng di sini. Ini ngobrol yang berkualitas menurut gue sih. Alhamdulillah. Oke Rangers, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Rizky dan Ziko pamit. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia. Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very sweet.